Oke bro, oke Bejo lover semuanya, Bejo fans club, ketemu lagi bareng Om Bejo di sini ya. Untuk hari ini akan kita bahas tentang materi ya. Nah, materi karena layarnya warna hitam kan ya. Nah, materinya tentang apa Om sekarang? Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang radiasi benda hitam. Oh, terus sebelum kita bicara jauh tentang radiasi benda hitam, kita kenalan dulu yuk. Nah, apa sih Om yang dimaksud dengan benda hitam? Nah, ini banyak yang menyangka bahwa benda hitam itu selalu berwarna hitam. Nah, ini sebenarnya bukan berarti benda hitam itu bendanya warna hitam. Artinya ini hanya sebuah istilah saja. Jadi, apa berarti kalau begitu benda hitam? Nah, yang namanya benda hitam itu kita sebut atau kita namakan sebagai suatu istilah bagi benda yang memancarkan radiasi dengan baik dan juga menyerap radiasi dengan baik. Jadi sederhananya benda hitam itu benda yang dapat memancarkan atau menyerap radiasi dengan baik. Nah, karena kita misalkan warna hitam itu penyerap yang paling baik, berarti disebutnya di sini benda hitam seperti itu saja. Jadi yang namanya daya serap atau daya pancar suatu radiasi dari suatu benda itu bergantung pada emisivitas. Kamu kenal ya? Apa itu Om emisivitas? Emisivitas itu tingkat daya serap dari suatu benda itu sendiri. Makin hitam biasanya daya serapnya makin gede, artinya E-nya mendekati 1 gitu kan ya. Oke. Nah, jadi yang namanya benda hitam itu hanya sebuah istilah karena salah satu contoh dari benda hitam itu adalah salah satunya matahari. Nah, kalau matahari itu warnanya hitam atau putih? Nah, itu kan putih, tapi disebutnya benda hitam karena matahari itu bisa memancarkan atau dapat memancarkan radiasi dengan baik. Oke, begitu juga dengan kamu kenal lampu pijar atau lampu pijar. Jadi kan warnanya juga putih, dia juga memancarkan radiasi begitu. Jadi benda hitam itu hanya sebuah istilah. Nah, istilah itu diambil dari ini sebenarnya mah. Kamu kenal dulu, kamu punya kotak ajaib. Kotak ajaib gimana Om? Kalau kamu punya kotak, ini kotak tuh. Terus kamu di dalamnya dicat warna putih nih dalamnya tuh. Kemudian kasih lubang tuh. Kasih lubang di dalamnya warna putih ya. Nah, kalau kamu lihat dari luar, lubang ini berwarna apa? Berwarna putih atau berwarna hitam? Nah, pasti kamu lihat, pasti ini lubangnya berwarna hitam, makanya disebutnya benda hitam. Padahal di dalamnya itu adalah apa coba? Di dalamnya itu adalah dicat kamu warna putih. Artinya di sini menunjukkan bahwa, nah ini udah membedakan nih. Kita lagi bahas tentang fisika modern kan ya. Artinya kalau misalkan yang namanya cahaya dulu di fisika klasik itu kan kamu kenal sebagai apa yo? Sebagai gelombang kan ya. Nah, tapi di sini untuk bahasan fisika modern yang namanya cahaya itu adalah dianggap sebagai sebuah partikel. Artinya ketika cahaya masuk lewat lubang yang ini tuh. Kalau misalkan si cahaya itu dianggap sebagai gelombang, berarti kan energinya nggak bakal berkurang terus-terusan, ntar keluar lagi, berarti ntar kelihatan warna putih. Tapi pada kata kenyataannya lubang ini kan berwarna hitam. Artinya selama merambat cahaya itu memiliki energi. Nah, akibat pemantulan berulang-ulang kali, ntar pas keluar juga nggak bakal ada. Artinya nggak ada yang keluar lagi. Berarti ntar ya kita sebut kelihatannya di sini warnanya warna hitam tuh. Jadi lubang ini berwarna hitam, berarti ya kalau begitu cahaya itu dianggap sebagai sebuah partikel. Begitulah. Nah, itu ilustrasi sederhana dari sebuah fisika modern. Nah, kapan yang akan kita pelajari untuk poin pertama adalah hukum Stefan-Boltzmann. Nah, ini hukum Stefan-Boltzmann kita ilustrasikan ada sebuah lampu pijar. Nah, sebagai salah satu contoh dari benda hitam. Nah, yang namanya lampu pijar berarti kan memancarkan cahaya kan ya, atau memancarkan radiasi. Berarti radiasi itu punya apa aja? Betul, punya intensitas. Ya udah, kamu tulis berapa intensitas yang dihasilkan oleh si lampu pijar tersebut. Nah, besarnya intensitas itu berarti sama dengan P dibagi dengan A, atau nilainya bergantung pada apa ini? Nah, emisivitas tadi. Emisivitas itu tingkat kehitapan atau tingkat daya radiasinya dikali dengan ini apa ini? Nah, ini konstanta Boltzmann-nya sendiri. Nah, dikali dengan suhu. Nah, makin tinggi suhunya berarti intensitasnya juga makin
gede. Ini suhunya pangkat 4 dan harus dalam satuan Kelvin ya. Nah, ingat nih harus dalam satuan Kelvin suhunya. Oke. Oke, berarti kalau begitu ada intensitas berarti ada daya juga Om. Daya radiasi ini jadi kamu cuman tinggal ngelis-ngelis aja daya dari sini apa? I kali A ya sudah berarti daya itu I kali A. I-nya siapa? Eot. Nah, berarti ntar kamu bikin biar enak bacanya, biar enak dimakannya jadi apa? Dibaca jadi apa? Oh, sorry. T pangkat 4 di sini dibaca sate. Kan enak sate itu. Berarti daya radiasi itu kalau intensitas eot, kalau daya radiasi eot ditambah kali A kan ya. Nah, karena ini A, P itu I kali A, I-nya ini ditambahin A aja. Berarti boleh kamu tuker-tuker posisinya biar enak jadi sate. Yang lebih nggak enak lagi ada yang ditanya misalkan energi radiasi. Nah, udah energi kan kamu kenal. Apa coba energi itu? Energi itu kan W ya. P dikali T ya sudah. P-nya kan udah ada ya. Berarti tinggal nambahin waktu aja. Berarti ya ini kamu kena satet. Wah ini apa ini ilmu satet. Nah itu ilmu satet ya. Oke tinggal nambahin T aja. Itu jadi ada apa aja kamu kenal intensitas radiasi, daya radiasi, energi radiasi. Jadi sebenarnya kamu cuman perlu ini, ntar ke belakangnya atau ke bawahnya ya tinggal nambah-nambahin saja. Jadi ya intinya, yang intinya apa Om? Yang intinya ya ini intinya mah cuman satu nih. Satu gimana Om? Artinya mau intensitas, mau daya, mau energi itu sebanding sama siapa yo? Sebanding suhu pangkat 4, sebanding suhu pangkat 4, sebanding suhu pangkat 4 karena yang lainnya merupakan konstanta biasanya kan ya. Artinya gini, misalkan sebuah lampu pijar mempunyai suhu pada pertamanya misalkan 27 derajat Celcius, mempunyai daya radiasi adalah sebesar misalkan berapa? 500 watt. Nah, maka ketika suhunya dinaikkan menjadi misalkan 127 derajat Celcius, daya radiasi yang sekarang adalah berapa? Ini kan soal perbandingan, artinya P itu sebanding sama T pangkat 4. Ya sudah kamu jawab berarti P2 misalkan per P1 atau P1 per P2 boleh saja. Asal di sini jangan ketukar-tukar nih. Kalau 2 ya berarti 2 juga karena sebanding. Ingat pangkat berapa? Oh, pangkat 4. Ya sudah tinggal masukin P2 kita cari. P1 nya berapa di sini? Oh 500 sama dengan T2 nya jadi berapa? Ingat tadi yang namanya satuan suhunya harus dalam Kelvin. Kalau ke Kelvin dia ditambah 273 tambah 27 berarti kan 300 ya. Oke ini ya 400. Oke berarti ntar kamu masukin tuh 400 dibagi sama siapa? 300. Wah ini pangkat 4 nih. Oh mangga. Nah, berarti nolnya kita coret dulu. Boleh kita coret dulu. Coret habis lenyap mus. Nah berarti tinggal sama dengan 4 kali 4 kali 4 berapa yo? 4 pangkat 4 kan ya. 4 kali 4 16. 16 kali 4 64. 64 kali 4 berapa coba? 64 kali 4 berarti 16 1 6 kali 4 24 25 6 berarti ini 256. 3 pangkat 4 berapa? 3 kali 3 9. 9 kali 3 27. 27 kali 3 berarti 81. Oke. Nah, jadi itu perbandingannya. Ya sudah tinggal dikalikan saja. Berarti 25. Ini P2 dikali sama 500 P1 nya gitu ya. Oke. Jadi tinggal dibagi itu 256 dibagi 81 misalkan. Wow ini nggak enak angkanya Om ya, nggak apa-apa. 3,16 dikali 500. Oh berarti ntar tinggal daya radiasi yang sekarang adalah 1580 watt. Nah artinya intinya mah cuman ini aja kok. Artinya daya radiasi itu sebanding sama suhu pangkat 4. Jadi tipe soalnya gitu-gitu aja. I sama pangkat 4, T pangkat 4 juga T pangkat 4. Semoga ini dapat membantu lo semuanya dalam belajar radiasi benda hitam. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum. Dadah.